Sobat Indonesia. Sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya memiliki berbagai jenis persenjataan mutakhir tetapi juga terus mengembangkan sistem militer yang semakin canggih dan modern. Salah satu pencapaian signifikan dalam hal ini adalah pengembangan helikopter tempur oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pertahanan negara. Helikopter tempur TNI tidak hanya mengandalkan keberadaan jet tempur, tetapi juga dilengkapi dengan helikopter tempur yang sangat mematikan bagi musuh. Dengan teknologi dan kemampuan yang terus ditingkatkan, helikopter tempur ini menjadi aset vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah Indonesia yang luas dan beragam. Proyek ini juga merupakan bukti dari partisipasi berbagai anak bangsa dalam pengembangan teknologi militer, menunjukkan komitmen untuk mandiri dalam pembuatan dan pengembangan peralatan pertahanan. Ini tidak hanya meningkatkan kebanggaan nasional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan militer yang patut diperhitungkan di tingkat regional maupun global. Dengan demikian, helikopter tempur TNI tidak hanya merupakan simbol kemajuan teknologi militer Indonesia, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pertahanan nasional yang menyeluruh, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul di masa depan. Berikut ini deretannya. Helikopter Super Puma, yang merupakan bagian dari keluarga Heavy Class Helicopters, telah menjadi tulang punggung dalam layanan militer Indonesia sejak IPTN berdiri 6 tahun yang lalu. Saat ini, di bawah lisensi dari Airbus Helicopters, PT Dirgantara Indonesia, PTDI, terlibat dalam pengembangan teknologi untuk helikopter ini. Super Puma Family mencakup beberapa varian utama seperti AS332C1E, H225 atau IC225, serta H225M atau IC725. PTDI juga berperan dalam penyediaan telbum dan fuselage untuk versi Mk2 Plus dari keluarga Puma, termasuk IC225 dan IC725. Helikopter-helikopter ini memiliki konfigurasi yang beragam, digunakan tidak hanya untuk misi militer tingkat tinggi tetapi juga layanan publik seperti keperluan kenegaraan. Kehadiran Super Puma dalam arsitektur industri Dirgantara Indonesia menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan kapasitas manufaktur dan teknologi yang relevan untuk mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional. Helikopter tempur IC-725 Titan Udara, AU, merupakan salah satu sistem persenjataan utama dari keluarga Super Puma yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia, PTDI, berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Pertahanan. Helikopter ini dirancang untuk misi penuh seperti Combat Search and Rescue, SAR, transportasi pasukan, dan operasi tempur. Dilengkapi dengan berbagai peralatan modern, IC-725 telah terbukti tangguh dalam medan pertempuran dengan sertifikasi state of the art dan dilengkapi dengan pelampung darurat untuk operasi di perairan. Sistem persenjataan pada IC-725 meliputi peralatan seperti Light Spectrolab SX-16FP dan HO untuk pencarian dan evakuasi korban, serta kamera infrared, FLIR, untuk mendukung operasi dalam berbagai kondisi medan. Helikopter ini juga mempunyai kabin yang luas dan fleksibel, mampu mengangkut hingga 29 personel atau beban maksimum 11 ton. Dengan dua mesin turbo Makila 2A1 yang efisien dalam konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan, IC-725 dapat diandalkan dalam operasi jangka panjang tanpa meningkatkan risiko terdeteksi oleh musuh dengan sensor panas. Dari perspektif teknologi, IC-725 dilengkapi dengan dua mesin turbo Makila 2A1 yang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan biaya perawatan, menjadikannya pilihan ekonomis yang tidak mengorbankan kinerja dalam situasi penuh tekanan. Ini sesuai dengan prinsip desain untuk meminimalkan risiko deteksi musuh melalui panas yang dihasilkan mesin, sehingga mempertahankan keunggulan dalam lingkungan pertempuran yang dinamis. Produksi helikopter IC-725 dimulai pada tahun 2012, menunjukkan komitmen PTDI dalam mengembangkan teknologi penerbangan dan pertahanan di Indonesia. TNI AU menggarisbawahi bahwa IC-725 adalah pesawat multifungsi yang mendukung berbagai tugas militer seperti transportasi pasukan, logistik, dan operasi tempur baik dalam maupun di luar medan perang. Dengan visibilitas yang optimal dan kemampuan operasional yang luas, IC-725 menjadi aset penting dalam strategi pertahanan nasional Indonesia. Helikopter serbu AH-64E Apache,
atau yang lebih dikenal dengan versi Apache, menawarkan kemampuan yang signifikan dibandingkan dengan model sebelumnya, AH-64D. Sebagai bagian integral dari arsenal Angkatan Darat Amerika Serikat, AH-64E memainkan peran kunci sebagai helikopter penyerang utama dengan teknologi canggih yang mengesankan. Dilansir dari laman resmi Angkatan Darat TNI AH-64E Apache memiliki sejumlah peningkatan dari pendahulunya, AH-64D Apache Longbow. Sejarah pengembangannya mencatat bahwa Singapura menjadi salah satu negara yang telah mengadopsi 20 unit AH-64D Apache Longbow sejak tahun 2006, sebelum evolusi menjadi AH-64E. AH-64E sebenarnya merupakan versi blok 3 dari AH-64D Apache Longbow, yang kemudian diubah dan dikenal dengan kode AH-64E Apache Guardian setelah dirilis perdana pada tahun 2012. Salah satu fitur paling mencolok dari AH-64E Apache Guardian adalah penggunaan mesin baru, yakni sepasang mesin T700G701D dari General Electric. Mesin ini memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan mesin AH-64D, dengan daya mencapai 1994 shp, horsepower, atau setara dengan 1487 kW. Transmisi mesin juga diubah menjadi lebih kuat untuk menyalurkan tenaga ekstra ini, yang menghasilkan peningkatan kecepatan maksimum AH-64E menjadi 300 km per jam, dibandingkan dengan 293 km per jam pada AH-64D. Penggunaan material komposit baru pada baling-baling helikopter juga memberikan keunggulan tambahan dalam performa dan daya angkut. AH-64E dapat mengangkut berbagai persenjataan, termasuk AGM-114 Hellfire, roket POD Hydra 70, serta dipasang di 4 hardpoint pada pangkal sayapnya. Ini menjadikan AH-64E Apache sebagai platform yang sangat fleksibel untuk berbagai misi serangan dan dukungan udara. Selain itu, AH-64E dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar longbow dan Multi-Target Acquisition and Designation System, MTADS. Radar longbow adalah sistem radar yang mendukung kemampuan tembak jarak jauh dan identifikasi target, sedangkan MTADS memungkinkan untuk akuisisi dan penunjukan target multiple. Persenjataan yang terintegrasi mencakup AGM-114 Hellfire, roket Hydra 70, rudal Stinger M9, dan meriam, menjadikan AH-64E Apache Guardian sebagai platform yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer modern. Kehadiran AH-64E Apache di arsitektur pertahanan modern tidak hanya menegaskan kemampuan teknologi militer Amerika Serikat, tetapi juga menjadi standar dalam kehandalan dan fleksibilitas untuk berbagai tantangan misi di medan pertempuran global. Helikopter Black Hawk, sebuah ikon dalam dunia penerbangan militer, tidak hanya terkenal karena kemampuan angkut dan dukungannya yang luas, tetapi juga karena kemampuan serangnya yang mematikan. Dipersenjatai dengan senjata utama seperti 2 Galting Gun 19 mm, roket Hydra 70 mm, 2,75 inci, dan rudal AGM-114 Hellfire yang dipandu laser, Black Hawk mampu menghadapi berbagai situasi pertempuran dengan efektif. Mesin ganda General Electric T700G701C Turbo Shaft memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mencapai kecepatan maksimum sekitar 159 knot, 183 mph atau sekitar 255 km per jam. Ini menjadikan Black Hawk sebagai salah satu helikopter serbu yang dapat diandalkan dalam berbagai misi, termasuk operasi serangan, pengangkutan pasukan, dan evakuasi medis. Dalam konteks perbandingan, kecepatan maksimum AH-64E Apache yang mencapai 300 km per jam menunjukkan kemampuan superior dalam konteks kecepatan dan mobilitas di medan pertempuran modern. Meskipun begitu, Black Hawk tetap unggul dalam kapasitas angkutnya yang besar dan kemampuan serang yang fleksibel. Sementara itu, helikopter Mi-35P dalam perannya sebagai helikopter serang untuk TNI dilengkapi dengan peralatan serang yang mengesankan. Roket S-8 kaliber 80 mm, pelontar flare untuk pertahanan diri terhadap rudal, serta meriam GSH 30 kaliber 30 mm menjadi standar senjata untuk menghadapi berbagai ancaman di medan pertempuran. Yang paling menonjol adalah kemampuan menggunakan rudal anti-tank 9M120 Ataka, AT-9 Spiral, dengan jarak jangkauan hingga 8 km,
yang sangat efektif dalam menghancurkan target seperti tank dan kendaraan lapis baja musuh. Fitur Fire and Forget dari rudal AT-9 Spiral membuatnya sulit untuk dijamming atau dicegat dengan perangkat elektronik, yang meningkatkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang diincar. Ini menjadikan Mi-35P sebagai ancaman serius di medan perang, dengan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan serangan yang efektif dan presisi. Dengan evolusi teknologi dan peningkatan kemampuan dalam senjata, navigasi, dan sistem pertahanan diri, baik Black Hawk maupun Mi-35P tetap menjadi aset berharga dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional, memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk beradaptasi dengan tuntutan misi modern yang kompleks dan dinamis. Helikopter AS-565MB Panther adalah salah satu varian unggulan dalam kategori helikopter anti kapal selam ringan. Dengan bobot maksimum saat take-off hanya sekitar 4,3 ton, helikopter ini menonjol berkat desainnya yang menggunakan kombinasi glass fiber yang diperkuat NX, untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangi berat secara keseluruhan. Material Nomes yang digunakan juga memberikan keunggulan dalam hal keamanan terhadap api. AS-565 Panther didukung oleh dua mesin turboshaft Turbo ME Ariel 2C, masing-masing dengan kekuatan 635 kW. Mesin ini memberikan performa yang handal di berbagai kondisi, termasuk saat operasi dalam suhu panas atau pada ketinggian tinggi. Helikopter ini dirancang untuk memiliki daya jangkau yang luas dalam mendeteksi keberadaan kapal selam musuh, berkat sistem sonar L3 Ocean Systems DS-100 yang canggih. Dalam misi anti kapal selamnya, Panther dilengkapi dengan sonar aktif jarak jauh, Long Range Active Sonar, dan dapat membawa senjata seperti torpedo jenis Mk-46 dari Amerika Serikat, yang dapat dilepaskan dari kapal, ASROC, atau dari roket anti kapal selam. Sistem ranjau captor dengan sensor khusus juga dipasang untuk mendeteksi target dan melepaskan torpedo secara otomatis. Kecepatan maksimal Panther mencapai 306 km per jam, atau sekitar 165 knot, dengan ketinggian maksimum mencapai 5.865 meter, 19.242 kaki, dan tingkat kenaikan sekitar 8,9 meter detik. Stabilitas pendaratan helikopter ini di atas kapal perang juga diakui sebagai salah satu yang terbaik di kelasnya. Persenjataan yang terintegrasi mencakup meriam M621 kaliber 20 mm, roket 68 mm atau 70 mm, serta berbagai jenis rudal seperti Matra Mistral udara ke udara, AS-15TT rudal anti permukaan, Hot rudal anti tank, dan tentu saja, torpedo anti kapal selam Mk-46 atau A244 WTHEAD. Selain itu, Panther dilengkapi dengan sistem kendali otomatis penuh, full autopilot, yang memungkinkannya untuk melaksanakan manuver taktis tanpa intervensi langsung dari pilot. Kemampuan ini sangat berguna dalam situasi operasional yang intens dan kompleks, meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam menjalankan misi. Dengan kemampuan untuk menjalankan misi, Over the Horizon Targeting, OTHT, dengan membawa rudal jarak jauh, AS-565 Panther menjadi komponen vital dalam kemampuan anti-serangan permukaan, ASU, dan anti-serangan udara, HW, dalam strategi pertahanan laut modern. Waktu terbangnya mencapai 4 jam dengan kecepatan jelajah sekitar 140 km per jam, menjadikannya sebagai pilihan ideal dalam mendukung operasi laut yang luas dan beragam.